Halo adik-adik, terimalah salam dalam nama Namo Buddhaya. Gimana nih kabarnya adik-adik? Baik semua kan? Oke, baik. Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar suatu materi yang sangat menarik nih, yaitu menunjukkan kasih sayang dan persahabatan. Sebelumnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Oktavia Wijayanti, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 4 dari Staben Sriwijaya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakahato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.2 mengenal kasih sayang dan persahabatan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengetahui kasih sayang dan persahabatan, lalu siswa mampu mempraktekkan kasih sayang dan persahabatan, dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan contoh kasih sayang dan persahabatan. Oke, topik yang pertama yaitu apa itu kasih sayang dan apa itu persahabatan. Langsung saja, yang pertama yaitu kasih sayang. Nah, dalam agama Buddha, kasih sayang itu merupakan sifat mulia. Kemudian, kasih sayang dibutuhkan oleh setiap orang. Dan kasih sayang membuat kehidupan menjadi lebih damai. Kasih sayang kepada semua makhluk dapat bermanfaat dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir, kasih sayang terdapat di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di mana kita dapat melakukan kasih sayang? Tentunya yang pertama yaitu kasih sayang di keluarga. Dalam keluarga tentunya kita memiliki rasa kasih sayang, entah itu kepada ibu, ayah, kakak, adik, kakek, nenek, dan semua sanak keluarga. Kemudian, kasih sayang di sekolah. Di sekolah juga kita harus memiliki rasa kasih sayang, terutama kepada teman-teman sekolah dan para guru. Lalu yang terakhir ada kasih sayang di masyarakat. Dalam masyarakat tentunya kita harus saling kasih sayang kepada tetangga, kita harus saling membantu, seperti itu. Nah, ini ada terdapat gambar, kira-kira adik-adik tahu nggak sih arti dari gambar yang pertama ini? Peristiwa apa yang terjadi pada gambar pertama? Tentunya sudah jelas bahwa di gambar ini ada seorang ibu yang memeluk anaknya dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Nah, kemudian apa sih pendapat adik-adik tentang ibu yang memeluk anaknya? Nah, pastinya ibu memeluk anaknya karena ingin melindungi dan memberikan kasih sayang kepada anaknya. Kemudian, siapa yang harus menyayangi anak-anak? Tentunya semua orang tua, baik itu ayah ataupun ibu. Lalu yang keempat,
Siapa yang memberikan kasih sayang pada gambar ini? Yaitu sudah jelas bahwa ibu kepada anaknya. Gambar yang kedua. Kemudian di gambar 2 ini yaitu mengenai apa yang adik-adik ketahui tentang Buddha mengasihi dunia. Nah, Buddha mengasihi semua makhluk di dunia, siapapun itu, baik tua ataupun muda, kaya maupun miskin. Karena Buddha mengajarkan cita kasih dan kasih sayang. Lalu yang ada di gambar 3 ini, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang ada di gambar 3 ini? Yaitu sudah jelas ada umat Buddha dan seorang biku. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak sih tentang berdana kepada biku sangha? Nah, berdana kepada biku sangha merupakan kewajiban umat Buddha kepada semua makhluk dan sebagai salah satu praktek latihan mengembangkan cita kasih kepada sesama. Nah, kira-kira siapa yang mau belajar mengasihi dunia? Tentunya kita semua, termasuk siswa dan guru. Kemudian yaitu gambar keempat. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih siapa aja yang ada di gambar nomor 4? Nah, di gambar nomor 4 ini ada 5 anak yang bahagia karena saling menyayangi. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak sih manfaat saling menyayangi itu? Tentunya manfaat saling menyayangi itu akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Siapa yang akan memiliki kebahagiaan? Tentunya orang yang saling menyayangi antar sesama. Mengapa saling menyayangi dapat memberikan kebahagiaan? Karena dengan saling menyayangi tidak akan ada rasa kebencian kepada semua orang. Kemudian ada gambar 5, yaitu gambar 5 ini ada anak yang menyayangi hewan peliharaannya. Di dalam gambar tersebut terdapat anak, hewan peliharaan, halaman rumah, pohon, dan rumput. Nah, gimana anak tersebut menyayangi hewan peliharaannya? Tentunya dengan bermain dan mengelus kepalanya serta memperhatikannya. Kemudian, mengapa anak itu bisa menyayangi hewan peliharaannya? Tentunya karena kasih sayang bersifat universal atau menyeluruh, bisa kepada semua makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Oke, selanjutnya yaitu ada kasih sayang di keluarga. Kasih sayang merupakan sifat yang luhur. Kasih sayang harus dimiliki oleh setiap umat Buddha. Kita dapat meniru sifat kasih sayang Buddha. Kemudian Sang Buddha itu penuh dengan kasih sayang. Sang Buddha menyayangi semua makhluk. Nah, mari kita berperilaku seperti Sang Buddha. Kita harus menyayangi ayah dan ibu. Kemudian ada kasih sayang di sekolah. Seperti siswa yang menyayangi bapak maupun ibu guru. Di sekolah kita harus sesama teman, harus saling menyayangi. Nah, marilah kita menirukan sifat Buddha yang menyayangi sesama. Kemudian kasih sayang di masyarakat. Nah, kasih sayang adalah bekal untuk bergaul. Bergaullah dengan tetangga. Dalam bergaul tidak boleh membeda-bedakan. Semua orang harus berkasih sayang untuk memelihara antar persaudaraan, berkasih sayang untuk menciptakan keharmonisan,
berkasih sayang untuk menciptakan kedamaian. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada persahabatan. Tahu nggak sih, adik-adik? Nah, semua orang pasti memiliki sahabat atau persahabatan. Persahabatan itu harus kita jaga. Kenapa harus kita jaga? Karena kita apa-apa itu pasti memerlukan teman atau sahabat. Kita tentunya dalam kehidupan sehari-hari pasti membutuhkan bantuan dari teman ataupun sahabat kita sendiri. Nah, sahabat suka menolong akan membuat kita kuat. Kemudian, sahabat yang baik itu memberikan kita nasihat yang benar. Kemudian, sahabat membuat hidup lebih bermakna. Dan yang terakhir, sahabat dapat bermanfaat kapanpun dan dimanapun. Oke, balik lagi untuk gambar. Di sini kakak ada gambar, yaitu yang pertama. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih peristiwa apa yang terjadi dalam gambar pertama? Nah, di gambar ini sudah jelas bahwa ada anak yang merangkul sahabat-sahabatnya dan berjalan dari sekolah bersama-sama. Tentunya adik-adik pernah kan ketika pulang sekolah jalan bareng bersama teman, baik pulang sekolah maupun berangkat sekolah bersama teman-teman. Lalu yang kedua, dari pertanyaan kakak, gimana sih pendapat adik-adik tentang anak yang memiliki sahabat? Nah, anak yang memiliki sahabat adalah anak yang baik. Kenapa? Karena saling membantu dan memberikan perhatian kepada sahabatnya. Lalu kemudian ada gambar yang kedua. Nah, apa sih yang terjadi pada peristiwa gambar yang kedua ini? Sudah jelas pada gambar kedua ini yaitu ada anak yang menolong sahabatnya yang sedang terjatuh. Nah, adik-adik pernah nggak sih waktu jatuh itu ditolong oleh temannya? Pasti pernah kan? Nah, kita harus memiliki rasa terima kasih kepada teman kita karena kenapa? Karena sudah membantu kita waktu kita membutuhkan pertolongan. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak sih tentang menolong sahabat? Nah, jika sahabat membutuhkan pertolongan, kita sebagai teman atau sahabatnya, kita harus bisa menolong teman kita. Lalu kemudian yang ada di gambar 3 ini, ada anak yang menjenguk temannya yang sedang sakit. Kira-kira adik-adik pernah nggak sih waktu sakit gitu, dijenguk temannya, atau kita mempunyai teman yang sedang sakit, lalu kita jenguk, maupun kita waktu sedang sakit, teman kita menjenguk kita. Nah, tentunya kita semua pernah kan mempunyai teman dan waktu kita sakit, kita dibantu maupun dijengukin. Nah, kira-kira apa saja yang terlibat pada peristiwa di gambar 3 ini? Tentunya ada siswa. Nah, waktu kita menolong atau menjenguk teman, kita harus membawa makanan untuk sahabat yang sedang sakit. Kemudian terdapat gambar keempat, yaitu mengenai anak yang memberi sahabatnya hadiah. Nah, apa sih manfaat hadiah kepada sahabat? Nah, sahabat menjadi bahagia karena merasa diperhatikan. Kita sebagai teman juga bahagia karena melihat kebahagiaan mendapatkan hadiah dari teman kita atau sahabat kita. Nah, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk memberikan hadiah kepada sahabat? Tentunya pada saat dia gembira. Misalkan teman kita atau sahabat kita memperoleh suatu kemenangan. Kita harus ikut merayakan, ikut
senang, dan apabila bisa, kita harus bisa juga memberikan hadiah. Kemudian ada gambar 5, yaitu ada sahabat yang saling tolong-menolong pada saat membersihkan kelas. Nah, di dalam gambar tersebut terdapat anak-anak, ruang kelas, meja, kursi, sapu, dan masih banyak lagi. Dalam agama Buddha, ada 4 sahabat yang baik. Yang pertama, sahabat yang suka menolong, sahabat dikala senang dan susah, sahabat yang suka memberi nasihat, dan yang terakhir, sahabat yang perhatian.